percaya saya sedang berdiri di depan orang yang luar biasa. Amin. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Pastikan kita antusias saat ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Begitu sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan-Mu pada hari ini Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat ibadah kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, ada banyak orang yang dimenangkan Tuhan. Ada banyak orang yang disembuhkan Tuhan. Ada banyak orang Tuhan diselamatkan Tuhan oleh ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, waktu kami mengandalkan Engkau Tuhan yang turut campur tangan atas setiap Tuhan ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang diberkati, semua kita bisa katakan amin. Kita memuji nama Tuhan saudara. Semua kita saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhan telah membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Sorakan haleluya. Pastikan saudara antusias, amin. Senang. Genap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Umat kami dari kegelapan, nyatakan sungguh Kau Yesus yang terheran. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Are you ready? Jangan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Senang. Genap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kami dari kegelapan, nyatakan sungguh Kau Yesus yang terheran. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Are you ready? Dari kemuliaan sampai kemuliaan, semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. 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 Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar
sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara masih berantusias sampai saat ini, amin. Saya melihat bahwa saudara tuh orang yang antusias saat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Semua berkat Kamu.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we start. I open up my heart to you. There's nothing else, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Just me and you. Just me and you. Just me and you. Take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first
unless you come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, it's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this Mari sebelum kita menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan, mari pastikan saat ini kita bertemu dengan Tuhan, saudara. Siapapun engkau saat ini, apapun yang sedang kau lakukan, dimanapun kau sedang berada saat ini, what would you do if he walking into the room? What would you shout if you walk into the room? Kalau dia sedang berjalan di hadapanmu saat ini, apa yang kau sedang lakukan? Apa yang kau akan lakukan bagi dia? If you walk into the room,
say I love you? Can you say I love you, God? We just wanna sit at your feet. We just wanna sit at your feet. We wanna see your face. We wanna see your face. Yeah. We wanna know you, Lord. We wanna know you, Lord. We wanna know you, Lord. I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. And there is nothing like your love. There is nothing like your love. And I just wanna be where you are. I just wanna be near your heart. There is nothing like your love, Jesus. There is nothing like your love. I just wanna be where you are, and I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. There is nothing like your love. We never know, I never know, I never know love like this before. I never felt it time like this before. I never know a love like this before. What can I do but fall in love with you? I never wanna love like this before. I never felt a touch like this before. I never known a love like this before. What can I do? What can I do but fall in love with you? Holy, holy, you are holy, holy, you are holy, holy. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You are holy. You are holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You are holy, holy. You are holy, holy. You are holy, holy. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. So
firman-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kembali Tuhan kasih kami Tuhan. I just wanna be where you are. Kalau kita berkata lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan dibanding 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 tahun di tempat lain Tuhan. Dan menikmati bait-Mu. Dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kau yang memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lebih lagi Tuhan. Singkapkan banyak hal Tuhan. Berikanlah kami telinga seperti seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang mau diajar, yang mau dididik Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat berucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan setiap kita yang diberkati oleh pujian dan penyembahan kita sampai saat ini, semua kita bisa katakan amin. Oke, baik, saya persilakan untuk saudari asik Kakak Murni untuk silakan maju udah menyampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya, aku lagi nih. Oke. Saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, minggu ini Tuhan akan banyak anak-anak Tuhan yang menonton rekaman ini, ibadah ini Tuhan, dan merasa terberkati Tuhan, dan hidupnya diubahkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, beri bersyukur Tuhan, Kau segarkan kami kembali Tuhan saat kami pujian dan penyembahan tadi Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, kami menyukai hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan for your presence hari ini Tuhan. Saat ini Muri mau sampaikan firman Tuhan, biarlah apapun yang Muri sampaikan Tuhan, Muri hanya sebagai alat-Mu Tuhan, penyambung lidah-Mu saja Tuhan. Biarlah Muri bisa sampaikan dengan baik Tuhan apa yang mau Kau sampaikan Tuhan kepada kami, anak-anak youth GKRI Hope. Tuhan, terima kasih, terpuji nama Tuhan akan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Jadi hari ini, minggu ini, buat yang belum kenal, perkenalkan aku namanya Murni Lestari Nainggolan. Halo semuanya. Yang nonton hari ini coba komen di bawah ya. Sapa aku dong. Halo. Oke. Hari ini aku mau bagiin yang berjudul Hear His Calling. Itu mendengar Tuhan memanggil. Pas dapetin ini sih, aku pertama kayak, aduh aku bagian apa. Tapi itu kayak cepet banget, Tuhan langsung bukain semuanya. Aku kerjain dalam berapa menit doang. Aku amazed sih. Jadi aku bilang, ini Tuhan yang ngomong sih, bukan aku. Karena aku juga pas bikinnya, wah ternyata aku bisa juga ya bikin. Padahal aku jarang-jarang bikin data khotbah. Sharing aku hari ini, aku bagi jadi 4 poin. Mengenai hear his calling. Poin pertama,
mengenal suara Tuhan. Apa hubungannya dengan hear His calling dan mengenal suara Tuhan? Supaya kita bisa mendengar, kita harus kenal dulu suaranya. Jangan sampai kita beda dengar, sangkanya Tuhan yang ngomong gak taunya bukan. Gitu. Coba kita buka dulu ya dari firman Tuhan, dari 1 Samuel 3 ayat 4-8. Coba aku bacain. Lalu Tuhan memanggil. Jadi Tuhan lagi memanggil Samuel, ini cerita di perikop ini. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan dia menjawab, ya Bapa. Lalu ia berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Samuel ada yang manggil pas lagi tidur. Saat itu dipikir Eli, saat itu nabi situ ya, kayak tuannya Samuel gitu. Ya Bapa, bukanlah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali nak, gitu. Lalu pergilah tidur lagi Samuel. Terus Tuhan memanggil Samuel kedua kalinya. Sekali lagi Tuhan panggil. Dan Samuel bangun lagi. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Jadi Tuhan memanggil 2 kali Samuel. Tapi Samuel gak tahu kalau itu suara Tuhan. Dia pikir itu suaranya Eli. Kenapa sih si Samuel gak tahu itu suara Tuhan? Di ayat 7, karena Samuel belum mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan di ayat ke-8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya pun, ia pun akhirnya bangun lalu pergi mendapatkan Eli. Di ketiga kalinya, ini udah 3 kali, dia pikir Eli lagi. Terus Samuel berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Karena Eli udah kenal Tuhan, Eli tahu itu pasti suara Tuhan. Tapi Samuel gak tahu kalau Tuhan manggil dia. Kenapa dia tidak tahu? Kenapa dia tidak tahu kalau itu suara Tuhan? Ada di ayat 7 jawabannya. Karena Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi teman-teman, kalau hati-hati teman-teman, jangan-jangan teman-teman udah dipanggil-panggil Tuhan tapi teman-teman gak jawab atau gak dengar. Jangan-jangan karena belum kenal. Jadi ketika kita soalnya kayak kan kadang kita suka ngomong, Tuhan kok gak pernah ngomong ya sama aku ya. Padahal aku panggil Tuhan terus tapi kok Tuhan gak pernah ngomong sama aku. Mungkin kuncinya kita harus kenal dulu Tuhan itu siapa. Kita harus bersekutu sama Tuhan. Kita harus punya hubungan yang pribadi sama Tuhan. Kenal itu kan artinya misalnya aku tahu Bobby, tahu doang Bobby, tapi aku nggak pernah ngomong sama Bobby, tapi aku tahu itu namanya Bobby. Tapi kalau aku udah bilang aku kenal sama Bobby, aku pernah ngobrol sama Bobby. Ketika aku di mall, aku jalan, tiba-tiba Bobby manggil, Mur, aku nggak ngeliat mukanya, tapi aku nengok, atau pas sebelum aku lihat mukanya, aku pasti tahu ini pasti Bobby yang manggil. Karena aku sering ketemu sama dia, aku sering ngobrol sama dia. Jadi sebuah kebiasaan hubungan di mana aku punya hubungan sebagai teman yang akrab. Jadi aku kenal Bobby. Meskipun Bobby manggil dari jauh atau Bobby tiba-tiba telepon pakai nomor yang tidak dikenal, Mur kayak gini, ini pasti Bobby. Gitu. Karena aku kenal. Ya. Jadi kalau teman-teman mau coba dengar suara Tuhan gimana sih? Kenal dulu Tuhan. Kenal gimana caranya? Baca firman Tuhan. Karena di sini ayat 7 Tuhan bilang firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Teman-teman, coba mulai dari sekarang Tuhan tuh kenal kita loh, gitu. Tuhan kenal kita. Jangan sampai kita nggak kenal sama Tuhan. Dan kalau kita ngerasa kita dombanya Tuhan, kita harus kenal juga siapa gembala kita. Ada di ayat Yohanes 10 ayat 27. Di sini tertulis, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kita masuk ke poin kedua.
mendengar, dan melakukan. Baik lagi tadi aku bacain lagi Yohanes 10:27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kita harus dengar suara Tuhan dan Tuhan mengenal kita dan akhirnya kita mengikuti Tuhan. Mengikuti itu artinya ya Tuhan bilang apa? Kita kalau mau dengar, oke, kamu mau dengar suara aku. Nah, ya udah, oke, dengar. Tapi kan gak cuma dengar aja. Dengar dan lakukan. Jangan cuma oke, udah dengar, tapi gak dilakukan. Karena ketika Tuhan berbicara, pasti Tuhan sampaikan sesuatu kepada kita untuk kita lakukan. Dan bagian kita adalah taat. Ada lagi di Samuel 3 tadi, melanjutkan cerita tadi. Saat lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan akhirnya Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan ayat 11, terus lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Setelah Tuhan udah panggil berkali-kali, Samuel gak jawab. Karena Samuel gak kenal Tuhan. Tapi pada akhirnya Samuel tahu, oh itu suara Tuhan. Setelah Samuel jawab, dan karena Eli udah kenal Tuhan, Eli bilang, ketika Tuhan panggil, bilang aja, berbicaralah kepadaku dan aku mendengar. Berbicara sebab hambamu ini mendengar. Jadi kalau mau Tuhan bicara sama kita, jangan kita doang yang ngomong doang, atau kita yang ngobrol terus, Tuhan kayak gini. Tapi kita gak mau berdiam diri dalam hadiratnya Tuhan. Kita gak mau menundukkan diri kita untuk dengar suara Tuhan seperti apa, Tuhan bilang apa. Jadi kita harus latih teman-teman diri kita. Setelah kita udah bisa dengar suara Tuhan, kita udah kenal pribadi Tuhan, kita biasakan diri kita tuh masuk dalam presence of God, hadiratnya Tuhan. Karena di momen-momen itu dimana Tuhan berbicara gitu. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan kesibukan kita 1x24 jam, sibuk kerja 24 jam kerja atau 24 jam main. No, bagi waktu kita dengan baik. Kita harus kasih waktu kita setiap hari untuk bangun hubungan sama Tuhan supaya kita kenal Tuhan, supaya kita dengar Tuhan ngomong apa. Dan kita tundukkan diri kita berdiam diri, kita gak usah ngomong apa-apa, kita feel His presence and He will say apa yang ada dalam hatinya kepada kita. Itu aku jamin banget sih teman-teman, itu pasti teman-teman akan alami kalau teman-teman lakuin itu. Untuk hear His calling, kita harus pertama tadi mengenal suara Tuhan, 2, mendengar dan juga melakukan. Samuel tadi udah mendengar ya. Setelah Samuel bilang, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Tuhan udah kenal, Samuel udah kenal sama Tuhan. Samuel juga dengerin Tuhan ngomong apa. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Tapi tiba-tiba yang dikasih tahu Tuhan ke Samuel itu ada satu poin yang kayaknya nih berat untuk disampaikan. Tapi Tuhan bilang, sampaikan Samuel. Samuel suruh sampaikan kepada Eli. Lalu Eli juga tahu karena Eli juga kenal Tuhan. Akhirnya Eli tanya ke Samuel, Samuel tadi Tuhan bilang apa? Di ayat 15, terus Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Samuel segan, gak enak. Karena Samuel sama menghormati Eli, tapi ini ada suatu Tuhan sampaikan, tapi agak gak enak untuk Eli gitu, didengar. Tapi memang itu maksudnya memang kenyataannya gitu. Dan Tuhan suruh sampaikan. Jadi Tuhan panggil Samuel untuk menyampaikan apa suara Tuhan gitu kepada orang-orang. Terus kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu di ayat 17? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Karena Eli udah kenal dan tahu karakter Tuhan seperti apa, Eli akhirnya ajarin Samuel, apa yang Tuhan bilang, ngomong aja. Jangan menyembunyikan sepatah kata pun. Lalu ayat 18, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Di cerita ini Samuel taat.
ketika dipanggil Samuel tidak jawab karena dia tidak mengenal Tuhan. Tapi kenal tuh, setelah kenal Tuhan, dia jawab Tuhan, dia dengar Tuhan, dan apa yang Tuhan sampaikan, Samuel tolong sampaikan ini kepada bla bla bla. Dan Samuel taat, dia sampaikan. Jadi ketika kita sudah kenal suara Tuhan, poin kedua, kita dengar, dan setelah kita dengar, kita lakukan. Karena apa? Karena memang itu udah jadi bagian kita gitu. Tuhan udah kenal kita, Tuhan itu udah tahu Tuhan mau pakai kita di bagian apa, bahkan saat kita udah masih di kandungan ibu kita. Ayatnya ada di Yeremia 1 ayat 5. Di sini tertulis, Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saat itu firman Tuhan datang kepada Yeremia. Judul perikopnya Yeremia dipanggil dan diutus. Dan itu baru pertama kali firman Tuhan sampai ke Yeremia. Dan Tuhan bilang ke Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku tuh udah kenal kamu siapa, Yeremia. Aku tuh udah tahu Yeremia nanti hidup akan seperti apa, dan aku akan pakai Yeremia seperti apa. Dan bagiannya Yeremia dan juga anak-anak Tuhan lain yang dipanggil hanya taat aja gitu. Karena memang itu udah jadi jalan kehidupan kita yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Karena apa? Karena poin ketiga, Tuhan yang memilih kita. Ada di ayatnya Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku pun yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan tuh udah pilih kita sejak kita lahir di bumi ini. Tuhan udah tahu Murni siapa, Murni nanti akan jadi apa, Tuhan mau pakai Murni di bagian apa. Sama juga Nathanael, sebelum Nathanael lahir, Tuhan udah tahu rancangannya Tuhan buat Nathanael apa, Nathanael akan dijadikan apa, mau dipakai di bagian mana. Bagian kita cuma berserah, karena hidup kita ini milik Tuhan, gitu, bukan milik kita sendiri. Keren gak sih? Tuhan yang memilih kita. Dan saat itu Tuhan memilih Samuel. Tuhan udah tetapkan dia akan jadi nabi. Makanya Tuhan panggil Samuel. Tuhan panggil karena itu udah saatnya Samuel bergerak sebagai nabi Tuhan saat itu untuk bangsa Israel, untuk menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel mau ngomong apa-apa ke Tuhan, ke Samuel dulu. Nanti Samuel ke Tuhan, Tuhan ke Samuel ke bangsa Israel. Begitu juga dengan Yeremia. Yeremia juga dipanggil sama Tuhan. Aku udah bentuk engkau. Dan Tuhan bilang, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saat ini kasusnya di sini Yeremia jadi sebagai nabi. Kalau teman-teman, Tuhan tetapkan kamu sebagai apa? Kita harus tahu. Tuhan mau aku jadi apa ya? Jadi kita nggak bisa hidup kita sesuka-suka kita, kayak ya udahlah kan kuliah, sekolah, kerja, menikah, punya anak, meninggal gitu. Nggak gitu, nggak cuman gitu aja kayak ya udahlah hidup aja udah di dunia ini, nggak tahu mau apa juga gitu. Nggak bisa. Kita harus tahu tujuan kita hidup di dunia itu apa. Kalau teman-teman udah pada tahu, puji Tuhan, berarti Tuhan dengar dan berarti kalian dengar dan kalian lakukan dan kalian jadikan itu buah dalam kehidupan kalian. Tapi kalau belum tahu, hari-hari ini coba, jangan-jangan bukan Tuhan yang gak kasih tahu, kamu yang gak mau dengar. Jangan-jangan kamu yang gak kasih waktu ke Tuhan. Kamu gak kenal kalau Tuhan tuh lagi ngomong sama kamu, karena kamu gak kenal sama Tuhan, kamu gak dengar jadinya. Dan aku percaya kayak teman-teman yang nonton hari ini, saat ini,
teman-teman itu adalah anak-anak yang dipilih sama Tuhan. Keren kan? Kita dipilih. Jadi kita gak usah cari-cari Tuhan. Tuhan yang kok cari kita. Kayak Tuhan cari Samuel. Samuel gak tahu apa lagi tidur. Samuel sampai 3 kali dipanggil. Kayak gitu. Tapi ketika kita udah dipanggil, kita udah dengar. Poin keempat, jangan lari ketika dipanggil. Jadi kalau teman-teman misalnya belum tahu, teman-teman mau disuruh apa sih sama Tuhan, berarti teman-teman harus cari hadirat Tuhan lebih lagi, tinggal dalam hadirat Tuhan, kenal Tuhan, supaya teman-teman tahu teman-teman mau Tuhan bentuk jadi apa. Tapi ketika teman-teman udah tahu, Tuhan udah kasih tahu, udah kasih gini loh nak, kamu harus kayak gini, kamu harus lakukan. Tapi jangan lari ketika dipanggil. Kan manusia biasa ya, keras kepala gitu kan, stubborn, maunya suka-sukanya hidupnya. Tapi percuma kalau misalnya kita tuh lari. Karena kalau udah Tuhan tetapkan, Tuhan akan kejar. Bukan kita yang ngejar loh, Tuhan kejar kita loh. Ayo nak, kamu tracknya bukan di situ, balik lagi. Kamu harus ngelakuin ini, pasti kayak gitu. Karena banyak juga, aku mah apa? Ini aja para nabi-nabi aja pada banyak yang ngelak nih. Coba kita lihat ya cerita-ceritanya. Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Ayat 6 nih, dia bilang, maka aku menjawab. Nih Yeremia menjawab ketika Tuhan bilang, aku telah menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi Yeremia jawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Beralasan, banyak alasan kan. Ya anak muda kan biasa gitu kan, banyak alasan. Tuhan, aku gak bisa apa-apa gitu. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Wow. Tuhan begitu tegas, Tuhan bilang, kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Gitu. Kalau teman-teman ada yang rasa kayaknya Tuhan suruh aku jadi aku ada kemampuan nabiah profetik, ya udah, kalau emang itu memang panggilan kamu, Tuhan memanggil kamu untuk itu, lakukan dan sampaikan. Jadi nggak usah, karena kita mau bantah gimana pun, mau debat sama Tuhan gitu ujungnya. Kan ini kan Yeri mau coba debat, tapi Tuhan akhirnya jawab, nggak gitu. Jangan katakan kamu masih muda, jangan. Kadang-kadang kayak gitu-gitu cuma alasan doang gitu, supaya kita nggak lakuin. Dan Tuhan kasih tahu gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu udah tahu maunya apa, tapi lari, nggak mau melakukan, aku yakin ketika kita udah dipanggil, aku yakin ada sesuatu dalam hati kita itu terus-terusan mengganggu kehidupan kita, atau enggak? Kayak, panas banget nih, kayaknya Tuhan suruh aku ngelakuin ini. Tapi ketika kita nggak lakuin, itu akan terus-terusan ngeganggu. Ayo kamu harus lakukan. Kamu pasti ngerasa. Aku yakin banget teman-teman yang nonton ini ngerasain itu, rata-rata ngerasain itu. Karena aku yakin teman-teman semua yang nonton saat ini adalah anak-anak yang dipanggil Tuhan, dikhususkan sama Tuhan, yang sudah dipilih sama Tuhan. Dan saat ini Tuhan sampaikan loh, ayo, ada yang mau lari-lari, ada yang gak mau lakuin apa yang aku sampaikan ke kamu gitu, Tuhan bilang. Ya kan? Siapa lagi sih coba mau lihat lagi yang lari-lari? Kita lihat Yunus. Tadi masih mending Yeremia bilang kayak gitu, Tuhan gak marah ya, cuma bilang kasih tahu jangan kayak gitu. Iya kamu muda, tapi ini bukan kemampuan kamu, ini aku yang ngomong gitu. Kamu cuma menyampaikan aja. Jadi nggak usah banyak alasan, karena Tuhan udah panggil kita, Tuhan pasti akan persiapkan kita. Tuhan kasih talentanya. Kayak Tuhan suruh kamu khotbah ya, tapi aku gagap loh, aku nggak bisa khotbah. Aku tuh nggak biasa ngomong. Iya, kamu mungkin kayak gitu, tapi kalau Tuhan bilang sampaikan dan lakukan, pasti saat itu juga tiba-tiba kamu jadi bisa gitu.
Karena Tuhan pasti ketika Tuhan udah panggil, Tuhan persiapkan pasti. Gak mungkin dibiarin gitu aja kayak jadi gak ngerti apa-apa, gak mungkin. Karena balik lagi bukan diri kita, tapi kita hanya memantulkan sinarnya Tuhan, dan kita cuman jadi alatnya saja. Kalau alat tuh ya ibarat kata kita tuh tongkat lah, cuman Tuhan yang ayunkan gitu. Kita cuman nurut aja, ikutin. Kurang lagi ini Yunus. Tuhan bilang ayat 2 Yunus 1, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan bilang sampaikan firman Tuhan ke Yunus. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Ayat 3, tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Di ayat 3, jauh dari hadapan Tuhan. Ayo. Disuruh ke Niniwe malah ke Tarsis dia. Kenapa? Dia mau lari, dia nggak mau. Pokoknya aku nggak mau, Tuhan bilang gitu. Aku nggak mau, enak aja. Ngapain gue ke situ? Ibarat kata kalau jadi Yunus gitu ya. Jauh dari hadapan Tuhan dia lari ke Tarsis, naik kapal. Ujung-ujungnya Tuhan izinin kapalnya tenggelam. Akhirnya satu kapal itu kayak tahu, nih siapa nih, gara-gara siapa? Wah, gara-gara Yunus. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Setelah dibuang ke laut, masuk ke dalam mulut ikan. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kalau Yunus nggak lari, nggak usah dia begini-begini tuh, nggak usah masuk ke dalam perut ikan lah, dibuang ke laut, nggak perlu dia alamin kayak gitu. Kalau dia mau dengar dari awal, dia suruh ke Niniwe. Akhirnya di pasal kedua, doa ucapan syukur Yunus. Akhirnya barulah berdoalah si Yunus ini kan. Baru nih kalau udah ada masalah baru berdoa gitu kan. Dia bilang, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh. Ya itu doanya dia ya. Doa-doa ke Tuhan gitu kan. Ibarat kata, udah Tuhan sorry deh gitu kan. Ayat 9, tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Akhirnya nih ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Yunus harus akhirnya ujuk-ujuk lagi Tuhan. Yaudah aku doa, terus aku yaudah Tuhan gini ya. Akhirnya yaudah deh Tuhan. Akhirnya Tuhan memuntahkan Yunus dari ikan itu, akhirnya dimuntahkan ke darat. Ujung-ujungnya di Yunus 3 datanglah firman Tuhan lagi kepada Yunus untuk kedua kalinya. Masih sama firman Tuhannya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Akhirnya ayat 3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Kayak lucu ya. Jadi mau lari gimana? Kamu mau lari kemana ujung-ujungnya? Kamu harus. Jadi memang tugasnya Yunus ini adalah sampaikan kepada bangsa Niniwe apa yang Tuhan mau Yunus sampaikan. Takutnya kalau kita lari, kita jadi kena batu sandungan sendiri gitu. Kita jadi berarti bikin hidup kita ribet sendiri gitu kan. Padahal kan kalau dia dari awal firman Tuhan di awal dia mau langsung ke Niniwe kan, gak usah pakai segala drama-drama masuk ke mulut ikan gitu. Pada akhirnya Yunus harus jalanin apa yang Tuhan udah rancang Yunus untuk ngelakuin ini. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman pasti udah ada rasa, aduh Tuhan suruh aku kayak gini, tapi sampai saat ini teman-teman gak lakuin, jangan-jangan teman-teman lagi lari tuh. Ayo, daripada gimana-gimana, mendingan coba malam ini atau siang ini balik lagi ke Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, tanya Tuhan mau aku apa? Aku lakukan, aku siap. Jangan stubborn, jangan keras kepala. Karena Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Karena kita ini udah jadi anak Tuhan, domba Tuhan. Dan Tuhan bilang domba itu mendengar suaraku loh, dan aku mengenal mereka. Tuhan kenal kita, Tuhan udah pilih kita, dan kita ternyata cuma lakukan. Dan suatu hal yang keren, kita dipilih loh sama Tuhan kita, Tuhan Allah pencipta semesta alam. Saat itu aja, saat Yunus di dalam kapal itu, pas dia bilang, kamu tuh siapa, Allahmu siapa? Aku Allahku yang memiliki langit dan bumi
pencipta alam semesta, langsung pada takut semuanya. Udah deh, kamu kita buang aja ya, kita nggak mau celaka karena kamu gitu. Aku juga mau bacain Yohanes 15 ayat 7. Tuhan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuh, jadi pokoknya balik lagi dari pengenalan itu, kita harus tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu tinggal dalam kita. Atau kayak teman-teman bertanya, aduh gimana cara kita dengar suara Tuhan? Maksudnya aku udah coba misalnya masuk dalam hadirat Tuhan, tapi aku gak dengar suara apa-apa. Dia gak harus audible kayak Nathanael gitu, gak yang harus itu Nathanael ada audible bener. Ada yang bisa dengar, ada. Tapi Tuhan bilang, di sini selalu bilang ketika Tuhan sampaikan firman Tuhan, suara Tuhan itu firman Tuhan gitu. Jadi teman-teman juga harus baca firman Tuhan itu sendiri gitu, supaya kita tahu ketika di bisik-bisikan kita ada omongan-omongan misalnya kayak udah kamu marah aja, terus kayak wah ini suara Tuhan, aku harus marah. Sesuai firman Tuhan gak ya gitu. Firman Tuhan sampaikan apa? Karena biasanya yang tersampaikan ke kita itu pasti sebenarnya udah ada di firman Tuhan. Sebenarnya pasti udah ada. Terus biar seru ya, aku ceritain lagi. Ini aku kayak storytelling dari Keluaran 4 deh. Cerita yang lain. Cerita Musa. Keluaran 4 ayat 10. Nih Musa aja juga kayak gitu dia, sama kayak Yeremia. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11, tapi Tuhan berfirman kepadanya, akhirnya Tuhan kasih pengertian, aduh masih lagi begitu bilang aku tidak pandai bicara dan lain-lain. Tuhan bilang, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan bilang, bukan kamu kok Musa, aku yang akan ajar kamu. Aku akan kasih tahu kamu harus katakan apa. Bagi kamu tuh cuma alatku aja, udah kamu sampaikan aja. Itu yang ngomong tuh aku, bukan kamu gitu, ibarat kata. Tapi Musa berkata, masih lagi nih stubborn. Kalau Yeremia kan cuma sekali doang bantahnya, ini dibantah lagi. Tuhan ngomong dibantah lagi. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tuh ayat 13. 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Makanya jangan banyak alasan kadang-kadang tuh mau Tuhan murka. Kalau Tuhan murka gimana? Gitu, hidup kita milik Tuhan, nafas kita diambil tiba-tiba itu bisa juga. Ada kan cerita di firman Tuhan gitu kan. Jadi ikut aja. Dan kalaupun aku tuh hidupnya kayak gini ya, hidup aku gak ada tujuannya. Enggak teman-teman, hidup kamu ada tujuannya. Kayak aku mau bunuh diri aja, aku nggak tahu aku harus apa di dunia ini. Kamu ada tujuannya, kamu harus tahu kamu harus apa. Tanya Tuhan, kamu ada tujuannya, kamu berharga di mata Tuhan. Bahkan Dia kenal kamu sebelum kamu lahir. Saat kamu di kandungan, Tuhan kenal aku, oke, murni. Dan kayak nama Nathanael bukan suatu kebetulan. Nathanael namanya Nathanael, nama murni, bukan suatu kebetulan nama murni, karena ya udah kenal ya, memang nama anak ini murni. Kayak contoh, ya semua nama-nama di Alkitab juga pasti dirubah. Kalau Saulus saya jadi Paulus aja deh gitu, karena ada artinya kayak gitu kan. Terus bilang, kamu mah ngomong doang gini. Enggak, aku juga sama nih kayak mereka semua nih. Kalau aku mau cerita experience, ya aku stubborn juga. Aku kayak gak mau gitu, lari. Kalau mau cerita kayak gini, dari waktu jadi aku udah di Hope ini sih dari SMP kelas 2. Terus tiba-tiba SMA kelas 2. Nah itu aku gak pelayanannya pokoknya tiba-tiba SMA kelas 2 aku tuh suka dapet kalau habis doa gitu, bukan mimpi ya, tapi kalau kayak film jalar gitu loh, kayak beberapa detik. Nah itu aku lihat diri aku waktu itu lagi di Kenari. Nah aku jadi worship leader. Tapi saat itu aku gak pelayanan di tim worship, aku gak masuk di tim worship, itu aku SMA kelas 2. Terus aku lihat itu, terus aku kayak ya gak aku tanggap serius gitu kan, cuman apaan sih tuh gitu. Kayak
saat itu aku juga masih belum ngerti juga sih kayak gitu-gitu, kayak Tuhan berbicara, profetik dan lain-lain gitu, karunia-karunia gitu, kayak aku masih belum paham. Jadi aku cuma lihat doang, oh iya murni apa, aku mikir apa ini keinginan aku sendiri gitu. Karena jadi saat itu aku tahu aku tuh suka nyanyi, aku suka musik, dan aku ketika aku dengar suara musik, suara nyanyian, apalagi suara worship tuh kayak hati tuh langsung jeng gitu, langsung kayak nggak tenang gitu diri ini gitu loh, kayak ada sesuatu gitu. Tapi aku terhambat dengan aku malu. Jadi orang dia dari SD ya, dari pokoknya nggak ada yang pernah tahu kalau aku tuh suka nyanyi, suka musik, nggak ada yang tahu aku. Jadi aku ngumpet-ngumpet, mas nyanyi aja ngumpet-ngumpet. Di rumah juga nyanyi ngumpet-ngumpet. Nggak ada yang tahu lah kalau aku tuh bisa nyanyi. Dan saat itu pun sampai tuh nggak ada yang tahu aku suka nyanyi gitu, karena aku malu. Terus aku mikir, suara aku nggak bagus gitu. Suara aku nggak bagus, aku bilang, ngomong ke diri aku tuh sendiri kayak gitu, kayak jangan kepedean deh, sosok mau nyanyi orang suara aja nggak bagus gitu. Masa ngomong kayak gitu kan. Tapi aku udah lihat, Tuhan udah kasih lihat kamu jadi worship leader di Kenari gitu. Aku bilang kayak keinginan aku sendiri doang gini, tapi nggak, itu Tuhan yang ngomong. Tapi aku ngebantah tuh, aku diem. Jadi akhirnya Tuhan proses, Tuhan kasih pengertian. Kuliah di semester tengah, semester 4 mungkin, habis doa gitu lagi, zing, kayak video lagi. Itu aku, tapi settingannya udah bukan di Kenari lagi, settingannya kayak di indoor, tapi indoornya agak gede, tapi itu nggak tahu ruangan apa, kayak concert gitu, kayak concert youth gitu. Terus aku jadi worship leadernya. Terus audiensnya youth itu banyak, kayak full gitu. Tapi kayak semacam konser gitu loh, kayak settingannya kayak gelap-gelap gitu. Tapi itu lagi worship. Itu udah kedua kalinya Tuhan tunjukin. Dan bahkan sampai kuliah pun aku tidak gabung ke tim worship loh. Jadi aku gak ke yang lain gitu. Dan gak ada yang tahu juga aku tuh bisa nyanyi. Karena keterlambat sama itu tadi. Tuhan, aku malu Tuhan. Aku gak bisa apa-apa, aku gak punya kemampuan. Tapi Tuhan proses. Bahkan sampai kedua kalinya di pas kuliah itu aku masih belum gabung ke tim. Udah gabung tapi masih jadi singer. Tapi saat jadi singer itu ketika udah mari coba gini. Gak mau, malu, gak bisa gitu. Bilang kayak gitu loh, gak bisa. Memang stubborn banget, keras kepala banget. Sampai kayak Tuhan kasih pengertian kalau ya udah, kalau memang itu memang udah bagian kehidupan aku yang harus aku lakukan, sampai aku dapat remanya gitu loh, kalau memang aku harus lakukan gitu, karena Tuhan yang bilang, dan Tuhan memang udah kasih kemampuan itu ke aku dan aku harus lakukan kayak gitu. Karena apa? Karena itu bukan karena aku pada akhirnya ketika aku lakukan itu akan menghasilkan buah, dan buah itu nanti akan bisa dimakan sama orang banyak gitu, dan bisa menjadi berkat buat orang banyak. Pasti enak dong, pasti teman kita di sini semua pengen dong hidupnya itu bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Ketika kita nyanyi misalnya, kayak orang terberkati misalnya. Ketika kita ngomong, saya disuruh khotbah, seharusnya kita bisa jadi berkat saat kita khotbah, tapi kita bilang aku nggak bisa khotbah, aku nggak bisa ngomong. Jadi sampai kayaknya waktu dari kuliah tuh akhirnya kebuka semuanya bahwa kita itu cuman alatnya Tuhan, bukan diri kita. Ketika kita bilang nggak mampu, ya kita nggak mampu, tapi Tuhan mampukan, dan Tuhan pasti siapkan ketika Tuhan mau pakai kita, kayak gitu. Jadi sejak saat itu, siapapun yang mau bilang, Mur minta tolong ini dong, aku pasti kayak oke. Gitu. Misalnya kalau hari Sabtu gini, Mur dadakan dong gini, oke. Gitu. Terus lucunya kayak kemarin tiba-tiba teman-teman ada teman yang kayak, Mur isi podcast dong gitu. Ngomong kan, itu aku baru ngomong tentang suatu hal yang itu tuh kayak hal yang baru buat aku, nggak pernah lakukan. Tapi kali ini aku nggak ngebantu, aku bilang oke. Tapi kamu pikir aku bisa bagian apa gitu? Terus dia bilang ya kamu tuh bagian ini. Aku pikir lagi, oke, ini bukan diri aku cuma menyampaikan kebaikan Tuhan. Tujuan aku adalah orang-orang bisa diberkati karena kehadiran Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan gitu. Jadi sekarang aku bilang selalu iya, oke. Gini dong bantuin kalau cover gini. Oke. Kalau berhubungan sama pelayanan, oke. Coba bagian firman. Malu sih, tapi oke gitu. Jadi aku sampaikan sekarang ini juga bukan diri aku gitu. Karena aku pas buat ini
cepet banget, kayak aku lagi gini tiba-tiba langsung semua ayatnya muncul, terus aku tulis 5 menitan kali. Padahal sebelumnya aku worry, aduh aku gak bisa, gimana ya caranya gitu. Ternyata ya Tuhan sediakanlah semuanya gitu. Bukan kita yang berbicara kan, Tuhan yang bicara. Jadi teman-teman jangan kayak, siapa sih kamarnya itu, gak mau dengerin lah. Jangan, ini suara Tuhan loh gitu. Jangan-jangan ini Tuhan sampaikan buat kamu gitu. Jangan stubborn, jangan keras kepala. Udah itu aja yang aku mau bagian hari ini. Semoga teman-teman bisa jadi rema dan Tuhan lakukan. Teman-teman bisa bedain mana suara Tuhan, mana yang bukan. Dengan cara apa kita tuh jadi pribadi yang kenal sama Tuhan, kita punya hubungan sama Tuhan dulu pertama. Lalu ketika kita dengar, oh ini Tuhan yang ngomong, ini sesuai dengan firman Tuhan, ada ayatnya di sini, Tuhan bilang kayak gini-gini. Udah dengar, langsung lakukan. Ketika udah lakukan, teman-teman juga tahu kalau kita tuh dipilih sama Tuhan. Jadi Tuhan udah pilih kita mau lari kayak gimana pun, Tuhan akan terus kejar sih sampai kamu lakukan gitu. Karena memang itu sudah kamu diciptakan untuk itu, melakukan itu gitu. Jangan lari ketika dipanggil. Itu aja 4 poin. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat. Dan itu tadi cerita aku juga tadi, aku dari prosesnya itu dari SMA sampai sekarang, sampai aku tuh baru mau gitu kayak jadi worship leader gitu baru tahun-tahun ini sih kayaknya, gak sih? Jadi itu aku diproses 5-7 tahun loh baru mau, batu banget kan. Tapi dan bilang gak bisa nyanyi gitu, padahal bisa. Jadi aku kayak ditipu, kali itu suara iblis kali, kamu gak bisa nyanyi gitu, padahal bisa gitu. Dan puji Tuhan gitu. Dan benar, ketika memang aku hidup dalam apa yang memang sudah Tuhan taruh ke aku, Tuhan taruh aku jadi misalnya ya jadi worshiper, dan itu pasti akan jadi berkat kok gitu. Ketika misalnya ini ada Nabi Samuel, Nabi Yeremia disuruh ngomongin suara Tuhan, itu pasti jadi berkat bagi tempat-tempat mereka yang mereka harus lakukan sebagai seorang nabi gitu. Jadi pasti bermanfaat. Jadi itu aja yang penting, kita jadi manfaat bagi orang lain. Dan juga aku jadi seneng gitu, banyak orang bilang kayak, aduh aku terberkati banget kalau kamu tuh kayak gini. Aku tuh ngerasa hadirat Tuhan ketika kamu kayak gini. Puji Tuhan gitu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kayak gitu. Demikian yang aku sampaikan hari ini. Terima kasih. Saat ini aku mau doa dulu ya buat teman-teman ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kami Tuhan. Kau bukakan Tuhan setiap pengertian-pengertian baru Tuhan. Terima kasih untuk pengertian-pengertian baru yang Kau bukakan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami anak-anak muda Tuhan, kami tidak beralasan, kami tidak punya skill, kami masih anak muda, kami bisa apa? Kami malu, kami gak punya kemampuan, dan banyak alasan-alasan lain. Tapi Kau selalu berkata, siapakah yang menciptakan kamu? Siapakah yang menciptakan mulutmu? Siapakah yang menciptakan seluruh organ-organ tubuhmu? Itu Aku yang lakukan. Jadi ketika Aku bilang kamu bisa lakukan, maka kamu pasti bisa lakukan. Dan tidak perlu takut akan apapun. Aku tuh muda Tuhan, aku tuh takut, aku malu sama orang-orang lain, sama orang-orang yang lebih besar. No, kalau Tuhan bilang kamu pergi, kamu berangkat, kamu pergi, kamu berangkat. Dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan, jika kami tuh masih memiliki kekerasan-kekerasan hati, semuanya tuh Tuhan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, banyak anak-anak muda saat ini bangkit Tuhan, mengikuti Tuhan, follow apa yang Kau katakan kepada mereka Tuhan. Mereka percaya Tuhan, Kau sudah sampaikan Tuhan saat ini kepada kami semua yang menonton, anak-anak muda yang menonton saat ini, Kau sudah sampaikan, kamu jadi ini, kamu harus lakukan ini. Tuhan sudah sampaikan. Dan izinkan kami menjadi anak muda yang taat Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat untuk melakukan, mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, supaya banyak anak-anak muda bangkit, supaya banyak anak-anak muda radikal dalam Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, menyukai hadirat Tuhan, mengejar pribadi Tuhan, mau tahu apa firman Tuhan, mau tahu Tuhan bilang apa, supaya kami tidak terus-terusan tertipu Tuhan dengan suara si jahat Tuhan yang berkata-kata berusaha menipu kami Tuhan. Tapi kami sudah siapkan ada pedang Tuhan di tangan kami Tuhan, pedang firman Tuhan yang menghalau segala apapun, segala tipu-tipu muslihat si roh jahat, tipu-tipu muslihat iblis yang berusaha menipu kami dan menjauhkan kami dari hadirat-Mu Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan kami halau, biarlah kami menjadi prajurit-prajurit yang kuat, dan semakin banyak Tuhan prajurit-prajurit muda yang berkumpul, dan kami menjadi satu koloni Tuhan, koloni
yang kuat dalam Tuhan, yang banyak sehingga saat kami bersatu Tuhan, banyak roh jahat dikalahkan, banyak segala enemy dihancurkan, kuasa-kuasa roh jahat dihancurkan Tuhan, karena banyak anak-anak muda yang taat, mau Tuhan bangkit, mau mendengarkan apa Tuhan suruh apa, menjadi berkat, menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah bagi orang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang Murni sampaikan saat ini adalah apa yang mau Kau sampaikan kepada kami anak-anak muda Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang siapa yang mendengar hari ini bisa mendengarkan dan melakukan. Tidak ada banyak alasan mendengarkan dan melakukan dan taat kepadamu Tuhan. Kami menaruh diri kami sebawah-bawahnya Tuhan, sebawah-bawahnya dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami gak bisa apa-apa Tuhan. Kami bisa apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan? Kami bisa apa Tuhan? Kami tidak bisa lari dari hadirat-Mu Tuhan. Your presence is everything for us Jesus. Kehadiran-Mu adalah salah satu yang paling penting dalam kehidupan kami. Your presence is heaven for us Lord. Hadirat-Mu sangat-sangat berarti bagi kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan hadirat-Mu, jangan pernah jauh dari hadapan kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengenal-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Ketika pun kami sendirian di dunia ini Tuhan, ketika pun tidak ada seorang pun Tuhan di dunia ini Tuhan yang bersama kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang Allah yang selalu berada bersama kami, menolong kami, tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memegang tangan kami, yang selalu tahu apa yang kami harus lakukan dalam hidup Tuhan. Karena kami ada tujuan Tuhan. Hidup kami bukan hidup yang tidak berharga. Hidup kami berharga di hadapan-Mu. Hidup kami ada tujuan. Kau sudah tahu Murni menjadi apa, Kau sudah tahu Nathan menjadi apa. Dan Kau berkata rancangan-Mu adalah rancangan yang baik. Rancangan-Mu selalu baik. Rancangan-Mu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi ketika masih ada merasa tidak layak, merasa sia-sia, merasa hidupnya gak tahu mau apa, merasa hidupnya hancur, no, itu suara si jahat, itu suara si jahat. Jangan dengerin. Tuhan bilang kamu berharga, Tuhan bilang kamu ada tujuan, Tuhan bilang aku pilih kamu, Tuhan bilang aku mengasihi kamu, aku menyayangi kamu, dan aku mau pakai kamu, dan aku mau kamu menjadi berkat di dunia ini, dan aku mau kamu memenuhi panggilan-Mu di dunia ini, bumi ini. Yes Lord, biarlah Tuhan semenjak hari ini Tuhan, banyak prajurit Tuhan bangkit Tuhan, banyak anak-anak muda bangkit Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan, memberikan diri kami padamu Tuhan, karena kami tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa-Mu. But where can I go from your spirit? And where can I go from your presence? As high as the heaven to the river sea, oh Lord, you are there. How great is your love, your mercy for me. With every breath I'll take, I will worship. Lift my way, I pray. Lord, I surrender. How awesome your presence, your glory I see. I bow down before you in worship. I will wait on you. Lord, I surrender. Search me, O Lord, and seek out my heart. Surround me, your spirit, and never be apart. Where can I go? Oh, where can I go from your spirit? And where can I go from your presence? As high as the heavens to the deeper sea, oh
With every breath I take, I will worship. In my way I pray. Lord, I surrender. Awesome your presence, your glory I see. I bow down before you in worship. I will wait on you. Lord, I surrender. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk perkataan-Mu kepada kami hari ini. Terpujilah Tuhan, nama-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.